Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada video kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tutorial mengenai Kodular, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Firebase autentikasi lagi. Ya, setelah pada video sebelumnya, kalau teman-teman cek di video-video sebelumnya mengenai Firebase Authentication, itu saya pernah buat sebuah login dengan menggunakan email yang pernah kita buat sebelumnya di Gmail ya, dengan menggunakan fasilitas autentikasi email tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat kembali login authentication dengan menggunakan nomor telepon, atau kalau teman-teman kenal istilah OTP, itu kita akan buat menggunakan OTP atau one time password ya, password yang digunakan satu kali. Jadi ketika login ke dalam suatu aplikasi, teman-teman tidak usah memasukkan password, melainkan hanya memasukkan nomor telepon, kemudian verifikasi OTP yang diberikan oleh provider ataupun boot Firebase ya. Seperti apa prosesnya? Kita langsung saja ke pengerjaannya. Oke, di sini teman-teman buat project baru seperti biasa. Di pojok sini ya ada create project. Kemudian ada project name. Project name-nya teman-teman isi misalkan OTP login. Saya kasih nama, ya terserah namanya. Intinya di sini tidak aplikasi, jadi yang saya buat di sini hanya login-nya saja ya. Jadi saya terangkan di awal, saya hanya membuat login OTP-nya saja. Kalau teman-teman pingin aplikasi jadinya, ya silakan teman-teman gabungkan dari video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, sengaja saya buat videonya pecah-pecah ataupun dipotong-potong itu supaya mudah dipelajari dan teman-teman bisa mengambil tutorial-tutorial yang diperlukannya itu. Ya, oke, langsung kita klik next jika sudah. Kemudian ini default configuration-nya kita rubah package name-nya saja. Isi OTP titik misalkan Anwar titik com misalkan ya. Bebas sebenarnya kalau untuk package name atau paket namanya, nama paketnya biasanya nama aplikasinya apa, company name-nya apa, domain company-nya ya. Kalau sudah klik finish. Oke, di sini kita ganti dulu screen satunya. Screen satunya kita ganti namanya jadi OTP login atau login OTP seperti ini. Kemudian ada show option menunya dihilangkan, checklistnya. Jadi nanti titik-titiknya hilang di sebelah kanannya. Kemudian masukkan layout, pilih general, vertical arrangement. Sebenarnya untuk desain ini teman-teman bebas ya. Mau desainnya seperti apa? Yang penting komponennya ya kurang lebih seperti apa yang saya tampilkan. Ini vertical arrangement, kemudian kita buat fill parent. Ya, ini sebagai media utamanya nantinya. Ya. Kemudian teman-teman masukkan general, masukkan vertical arrangement lagi di dalam vertical arrangement yang tadi ya. Jadi vertical arrangement 1 dan vertical arrangement 2. Ini kita ganti dengan layout font misalkan ya. Ini untuk layout font number nantinya. Ini width-nya kita fill parent, height-nya kita isi misalkan 50%. Dulu yang nanti kita rubah jadi fill parent juga sebenarnya. Ini supaya teman-teman mudah saja. Kita atur alignment horizontalnya menjadi center, vertikalnya jadi center. Kemudian di sini teman-teman masukkan yang pertama itu label. Ya. Labelnya kita ganti, silahkan masukkan nomor handphone Anda. Ya. Kita buat bold. Kemudian di sini kita masukkan masih di sini text box, kita cari text box. Masih text box, kita lebarnya 80%. Ya, kemudian di bawahnya kita masukkan button. Button sebelah atas. Nah, ini kita kasih space ya. Jarak itu ada di layout general, ada space.
Ini kita kasih jaraknya 5 pixel. Oke, ini buttonnya saya kasih tingginya itu 7%. Kemudian wide-nya 80%. Samakan dengan text box-nya. Kemudian si shape-nya ini kita buat round. Dan ini kita ganti jadi apa ya? Send OTP. Ya. Jadi nanti send OTP-nya ini akan dikirim ke nomor telepon yang kita masukkan di sini. Di text box 1 nantinya ya. Ini background color-nya saya ganti jadi warna biru, mendekati warna ini ya. Oke, yang keduanya supaya gampang, karena sebenarnya desainnya sama, ini kita duplikat saja. Yang diduplikat tuh yang vertikal layout fontnya ya, yang vertikal alignment kedua tadi. Ini kita duplikat, copy, klik di sini di bawahnya, paste inside. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya. Ini ada layout font copy yang bawahnya. Ini layout font yang pertama, kemudian ini layout font yang kopinya. Ini kita ganti jadi layout OTP. Ya, namanya bebas sebenarnya ya. Cuman ini supaya memudahkan saja. Ini kita ganti jadi label 2. Textbox 2. Space 2. Semuanya kita ganti jadi angka 2. Copy 2. Nah, ini kita ganti masukkan kode OTP yang Anda terima. Ya, nanti ini kode OTP-nya dikirim kemana? Kode OTP-nya ini dia akan dikirim melalui SMS nantinya ya. Karena ini verifikasi menggunakan telepon. Oke, buttonnya ini kita ganti jadi verify OTP. Ya, jadi sini ada send OTP dan verify OTP. Verify OTP-nya ini kita ganti jadi warnanya warna merah misalnya atau warna hijau lah. Nah, kurang seperti ini. Ini high-nya kita buat fill parent, ini juga fill parent. Kemudian yang bawahnya ini kita buat visible, jadi hilang. Jadi yang muncul itu cuma layout yang fontnya saja. Kemudian kita buat screen 2-nya supaya kelihatan perpindahannya. Ini misalnya home. Ya. Ini seperti biasa, option menunya hilang, titelnya kita ganti home. Ya, di sini kita masukkan layout juga, general, vertical alignment. Kita buat fill parent, center, kemudian kita masukkan label saja. Ini ukurannya saya buat 30 font bold. Halaman utama misalnya. Ya. Oke, colornya kita rubah jadi warna biru. Kurang lebih seperti inilah ya contohnya. Ini hanya contoh, teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman nantinya untuk halaman home-nya. Ya, jadi boleh diikuti atau tidak, silakan terserah teman-teman. Satu lagi kita buat tombol logout. Ini high-nya 7 tadi. 7%. Background color-nya saya rubah jadi warna hijau. Ininya shape round, wide-nya 80%. Kemudian kita tulis teksnya log out. Ya, ini untuk kembalinya nanti. Oke. Setelah itu kita masuk dulu ke bagian blok kode ya di screen 1. Nah, ini belum beres sebenarnya komponennya, ada yang kurang ya sebelum masuk ke blok kode. Kita masukkan dulu komponen Firebase karena kita butuh Firebase untuk autentikasinya. Tarik Firebase. Nah, ini ada you need to upload a file name Google Service.json ya, nanti kita download di Firebase-nya ketika konfigurasi. Ya, jadi kita oke saja ini. Kemudian kita masukkan juga notifier itu ada di sini. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke bagian blok di sini.
Kasus yang pertama atau kondisi yang pertama yaitu ketika button 1 ini diklik, ya, maka dia akan memproses atau meng-call kondisi yang ada di dalam textbox ini, ya, textbox 1. Oke, kondisi yang pertama itu tadi kita masukkan when button 1.click, kemudian kita call Firebase-nya, call Firebase phone number, cari phone number sign in, karena kita menggunakan phone number, kemudian phone number-nya ini kita inputkan nanti di textbox 1.text. Ya. Tapi sebelum itu kita tambahkan kondisi if, ya, kita tambah kondisi if, ya, di atas ini. If jika textbox 1.text, pilih yang ini saja dulu, sama dengan, ya, sama dengan itu ada di logika, atau jangan pakai sama dengan yang inilah, empty aja, di text ini ada is empty. Jika textbox satunya kosong, maka kita panggil notif. Notifnya di sini ada notifier call notifier show alert. Nah, ini notisnya. Masukkan nomor handphone. Salah ya. Nomor handphone Anda terlebih dahulu. Gitu, ya. Jadi peringatan. Selain itu, kondisinya nah yang ini. Ya. Tuh button 1. Kemudian button 2-nya ini duplikat saja biar gampang. Kita ganti button 1-nya jadi button 2. Kemudian sama ini juga, ya. Nah, kita ganti ini ya, jangan lupa ganti jadi button 2. Ya, ini ganti juga pesannya kode OTP tidak boleh kosong, misalkan seperti ini. Ya. Selain itu, dia akan mengeksekusi textbox 2 tapi pakai yang ini. Dia pakai yang verify phone code, ya. Nah, yang ini. Oke. Setelah itu kita buat kondisi, ya, kondisi jika sukses login, ya. Jika loginnya sukses, maka kita panggil notif. Nah, ini yang atas saja nih. Kita duplikat, ya. Kita tulis ini. Selamat. Nah, misalnya jangan selamat lah. Login berhasil. Kemudian kita tampilkan nomor teleponnya. Nah, ini biar muncul nomor telepon kita join jadi 2 baris. Tapi ini jadi 1 baris artinya sebenarnya. Kemudian kita panggil variabel phone number. Ya, biar kita tahu benar atau tidak nomor telepon yang berhasil login itu adalah yang ini. Kemudian kita tambah open another screen. Nah, ini kalau berhasil login dia akan buka screen yang home. Kalau nggak salah seperti ini ya. Nah, nulisnya seperti itu. Harus sama penulisannya. Home kecil-kecil semua. Kemudian bagaimana kalau kondisinya loginnya gagal? Berarti kita pilih login failed. Ini kita duplikat juga. Ya. Kemudian ini kita buang, tidak kita pakai. Ganti login failed. Ya. Atau login gagal. Login gagal. Nah, kalau login gagal, si nomor telepon yang sebelumnya sudah terregistrasi, karena sebenarnya nomor teleponnya akan terregistrasi langsung ke Firebase nantinya. Kita buat logout lagi, ya. Saya tambahkan call Firebase logout, ya.
Terus tadi ada yang kurang kondisinya, karena ini kan sistemnya visible dan non visible ya, yang di layout OTP-nya, maka di sini kita harus munculkan ketika button satunya diklik, maka yang layout OTP set layout OTP visible jadi true. Nah, ini ya true. Selain itu, yang fontnya jadi false, jadi hilang. Nah, itu. Itu untuk yang pertama. Nah, ini yang kedua. Ini kalau ini udah ya di sini berarti. Nah, ini kalau kondisinya sukses, maka nanti akan muncul ke halaman home. Tapi kalau kondisinya gagal, dia logout, kemudian balik lagi ke halaman yang seperti ini lagi, ya. Kondisinya ke awal lagi, yaitu OTP-nya visible false, fontnya jadi true. Pas kita balik sekarang. Kalau susah memahaminya, teman-teman, nanti saya share di link ya untuk cara download file AIA-nya ya supaya teman-teman bisa mempelajarinya lebih jauh lagi. Kemudian di bagian home-nya sini tambah when button satu klik do. Ini sama kalau kondisinya sudah ini ya Firebase ke Firebase. Berarti kita pilih Firebase. Ini belum ada Firebase, kita masukkan Firebase dulu. Firebase autentikasi. Nah, ini kita masukkan Firebase-nya logout. Kita open another screen. Screen name-nya screen 1. Oke, ini untuk blok kodenya saya rasa sudah selesai. Nanti kalaupun ada kekurangan nanti kita tinggal tambah saja lah. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian Firebase untuk mengkonfigurasinya. Ya. Masuk ke Firebase, pastikan teman-teman sudah memiliki akun Firebase terlebih dahulu. Jika belum silakan registrasi dulu. Nanti teman-teman akan dihadapkan tampilan seperti ini. Ini kalau posisinya sudah login ya. Kalau belum login biasanya ada tombol masuk di sini. Saya sudah masuk, kemudian kita klik mulai. Oke, kita tunggu. Ini tergantung koneksi internet teman-teman ya. Oke, di sini ada project OTP login yang pernah saya coba sebelumnya ya. Intinya ini bekas, tapi kita tidak akan menggunakan yang ini. Kita akan buat project baru dari awal supaya teman-teman paham cara pembuatan project Firebase-nya ya. Jadi ketika masuk ke Firebase, kemudian tadi klik mulai, teman-teman akan masuk ke bagian halaman project Firebase yang pernah dibuat sebelumnya. Kalau belum pernah buat, nanti hanya akan ada tombol tambah project seperti ini ya. Jadi nanti tinggal klik ya. Kita klik, kasih nama projectnya. Nah, projectnya misalkan login OTP seperti ini. Ya, bebas lah sebenarnya. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Akunnya teman-teman bisa buat ya. Ini yang pernah saya buat. Kemarin saya buat OTP login. Sebenarnya untuk akun cukup satu untuk semuanya ya. Karena ini hanya konfigurasi Google Analyst ya nantinya. Ini kan konfigurasi Google Analyst. Cuman saya dulu masih awam jadi buatnya satu-satu gitu. Ya, kita pakai yang OTP login saja kembali. Kemudian kita buat proyek. Cara buat akunnya bagaimana? Nah, di sini ada buat akun, pilih negara nantinya. Kebetulan Google Analytics yang saya pilih konfigurasinya itu Indonesia. Ya. Kita buat project, tunggu projectnya selesai dibuat. Ini belum beres, masih agak panjang tutorialnya. Oke, project baru Anda sudah siap. Ya, sekarang kita klik lanjutkan. Ya, kita tunggu. Nah, ini project yang sudah kita buat, tapi belum selesai sampai di sini karena kita masih melakukan konfigurasi lainnya. Nah, di sini kita pilih
Firebase ini akan digunakan untuk aplikasi apa nantinya atau untuk platform apa nantinya. Misalkan di sini ada iOS, ada Android, ada web, ya ada untuk game Unity dan lain sebagainya. Nah, karena saya membuat Firebase ini untuk aplikasi Android nantinya, maka di sini saya pilih Android, ya. Kemudian nama paket Android. Nah, nama paket ini nama paket yang digunakan aplikasi ini ya, yang saya gunakan. Di sini untuk mengetahui nama paket, teman-teman harus masuk ke screen 1 terlebih dahulu, kemudian pilih komponen screen 1, cari di bawah di propertiesnya, pilih Advanced Properties, geser terus, ada paket name yang tadi kita buat, yaitu otp.anwar.com. Ya, bebas sebenarnya untuk OTP-nya, yang penting sama nantinya. Ini saya copy, Ctrl C, masukkan ke sini. Ya, kemudian nama aplikasinya kita samakan juga, OTP login, Kemudian ada sertifikat penandatanganan debug SH1. Nah, untuk mendapatkan SH1, teman-teman bisa masuk ke akun, pilih setting. Nah, ini ada SH1. Kita copy, Ctrl C, pindahkan ke sini. Oke, belum dapat. Ini masih yang tadi. Setting, SH1, salin, paste. Oke, kalau sudah kita daftarkan aplikasinya. Jadi konfigurasi yang ini adalah proses pendaftaran atau pensinkronan antara Firebase dengan aplikasi yang kita buat. Ya. Nah, yang perlu kita butuhkan atau yang kita butuhkan dari Firebase adalah file Google Service Design ini. Ya. Tapi kita tidak bisa menggunakan Google Service Design orang lain ataupun Google Service Design yang pernah saya buat sebelumnya, karena konfigurasinya pasti beda dengan aplikasi yang teman-teman gunakan, kecuali nama OTP-nya, packet name-nya sama, SH-nya sama, itu bisa digunakan. Ya. Oke, kita gunakan Google Service Design-nya. Ini sudah saya download, kemudian kita masukkan ke bagian aset di sini, upload aset. Kita cek di bagian download. Nah, ini ada. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, kalau sudah, ini kita lanjutkan dulu supaya teman-teman tahu akhirnya seperti apa. Lewati langkah ini. Nah, di sini belum beres, kita masuk ke bagian authentication. Kemudian pilih sign method. Nah, kalau teman-teman masih ingat yang Firebase autentikasi menggunakan email itu kan kita pilihnya email ya, aktifkannya ini. Atau yang menggunakan Google itu kita aktifkannya yang ini. Ya, atau pakai Facebook aktifkan yang ini. Tapi sekarang kita aktifkannya pakai nomor telepon, berarti kita aktifkan yang ponsel di sini ya. Kita aktifkan. Kemudian ini sudah, oke, simpan. Udah selesai. Sekarang tinggal coba aplikasinya berjalan atau tidak. Untuk mencobanya kita tidak bisa menggunakan tes connect to companion. Melainkan kita harus ekspor dulu Android-nya ke dalam bentuk APK. Kemudian kita download dan jalankan di handphone kita. Oke, di sini saya download aplikasinya. Aplikasinya saya download menggunakan Codular Companion juga, ya. Jadi nanti dia scan linknya saja di sini. Ya, nanti saya perlihatkan yang sudah diinstalnya saja ya, supaya teman-teman tidak lama menunggu proses downloadnya. Oke, di sini saya sudah instalkan aplikasinya. Teman-teman bisa lihat di layar. Itu hasil screenshot dari atau screen record dari ponsel saya atau smartphone saya. Ya, di sana kita lupa menghilangkan hint-nya. Ya, ada hint for textbox 1. Lupa menghilangkan, tapi sudah terlanjur lah. Ini hanya sampel ya. Teman-teman bisa merubahnya sesuka hati nanti ketika sudah di-share mungkin aplikasinya. Ya, di sini kita masukkan nomor telepon. Ya, nomor teleponnya nanti saya sensor, tidak akan saya sebutkan. Ya, intinya pasti diawali untuk nomor telepon ini karena dia tidak bisa langsung membaca 085. Kita harus masukkan kode areanya. Untuk Indonesia itu +62 ya. 85 sekian ya. Jadi teman-teman masukkan nomor telepon teman-teman atau nomor telepon yang ingin diregistrasi di Firebase ini. Nah, untuk ini yang Firebase, balik lagi ke Firebase dulu sebelum dilanjut. Kita lihat di user nanti prosesnya berhasil atau tidak, itu dia akan muncul di user di sini. Ya. Kemudian kita klik send OTP untuk mendapatkan kode OTP
yang kita gunakan nantinya. Send OTP. Ya, kita tunggu. Oke, kalau ada SMS berarti kodenya berhasil. Nah, ini phone code-nya atau kodenya yang barusan ya. Nah, yang ini. Ini kode yang sudah saya coba. Nah, ini yang terakhir ya, jam 8 lebih 12 sama 8.13 sekarang. 575 885. Nah, kenapa kondisinya dia langsung masuk ke sini? Karena ya kalau teman-teman registrasi di telepon sendiri kan dengan kontaknya nomor telepon sendiri yang terpasang di HP-nya, dia biasanya langsung masuk. Tapi bagaimana kalau nomor telepon yang kita registrasi tidak terdaftar di ponsel ini ya, atau di aplikasinya, atau apa ya, nomor teleponnya bukan yang tersimpan atau yang bukan yang digunakan di ponsel yang ada aplikasinya gitu. Misalkan aplikasinya diinstal di HP A, tapi nomor teleponnya ada di HP B, itu tidak akan langsung masuk ke halaman home seperti ini. Ya, melainkan kita harus masukkan kode OTP-nya. Saya kasih contoh seperti ini. Di sini saya gunakan nomor telepon istri saya, ya. Tapi tetap disensor juga, gitu, nggak bisa di publik ya. 987. Oke, ini contohnya nomor telepon yang tidak terdaftar di aplikasi ini atau yang tidak tersedia satu paket dengan aplikasi ini, melainkan di HP lainnya gitu. Nah, di sini tidak akan ada SMS. SMS-nya itu akan masuk ke nomor telepon yang ada di HP B ya. Nah, di sini dia tidak akan langsung masuk karena dia tidak mendapatkan kode OTP-nya ya. Kodenya ada masuk. Nah, misalkan kodenya masuk katanya 762 582 katanya ya. Kita verifikasi OTP, kalau cocok dia akan masuk. Nah, dia cocok, login berhasil ya. Sensor juga nomornya di bawah itu. Ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, cara mengecek hasilnya di Firebase itu tinggal di refresh, maka dia akan muncul nomor yang sudah berhasil login di aplikasi yang teman-teman buat. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jangan lupa juga untuk klik tombol like jika teman-teman menyukainya. Jika tidak suka boleh dislike. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share tutorial ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.